Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah kita mempelajari kajian ilmu tajwid ya terhadap Quran surah Al-Maidah, kita lanjutkan pada tafsir ayat. Setelah menerangkan bahwa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa agar keduanya diamalkan oleh para pengikutnya masing-masing. Ya, ini Nabi Muhammad belum diutus ya. Poin yang kedua, pada ayat ke-48 ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penutup dari segala kitab samawi. Ya. Al-Qur'an adalah kitab samawi yang terakhir yang membawa kebenaran dan mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya. Jadi semua kitab sudah tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, Zabur Nabiullah Daud, Taurat Nabiullah Musa, Injil Nabiullah Isa, kemudian dikumpulkan beserta soifah yang lainnya tertuang dalam kitab Al-Quranul Karim. Isi dan kandungan ayat. Poin yang pertama yaitu penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kitab samawi? Samaun, ya, artinya langit. Ya. Boleh dicatat. Di sini tidak Bapak tampilkan sengaja, ya. Mungkin bisa buat ruangan dan lain sebagainya. TTS, PAT dan PAS. Kitab samawi adalah kitab-kitab suci yang diturunkan, ya, oleh Allah pada malaikat, ya, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat kepada nabi-nabi pilihan, ya. Yang pertama yaitu Zabur Nabiullah Daud. Kemudian yang kedua Taurat Nabiullah Musa, Injil Nabiullah Isa, Al-Quranul Karim Nabiullah Muhammad. Itulah keterangan ataupun definisi dari kitab samawi. Ya. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik hingga akhir zaman. Bagaimana yang tertuang dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini, maka kami akan menjaganya hingga akhir yaumil kelak nanti. Seperti itu ya. Perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh zina dirajam, ya, ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian jangan mendekati zina, pacaran, jangan mendekati sholat dalam keadaan bermabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ya. 4. Setiap umat diberi syariat yang berbeda. Contoh, puasa Senin Kamis itu bukan syariat kita. Ya, syariat kita yaitu syariat Nabi Muhammad adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ataupun puasa Nabiullah Daud, puasa enggak. Itu bukan syariat. Bagi yang mau melaksanakannya ya silahkan. Ya. Namun syariat berpuasa di bulan suci Ramadan hukumnya adalah wajib. 5. Perintah untuk berkompetisi yang berbuat lebih baik, ya, berkompetisi dalam kebaikan tapi lebih maksimal dan lain sebagainya, ya, dalam hal kebaikan pastinya. Berkompetisi dalam hal kebaikan, contohnya di sekolah itu ya prestasi tentang ranking, di dalam masyarakat ya berprestasi ya saling tolong menolong, ya, gotong royong, tidak di rumah saja mungkin gitu, diam di rumah, nggak bergaul dan lain sebagainya. Di keluarga kita berkomunikasi dengan keluarga, ibu, ayah, kakak, adik, ataupun kakek nenek dan lain sebagainya, tetangga.
ya. Sikap dan perilaku. Ini ada 6 poin. Poin yang pertama, mengimani kebenaran Al-Quran dan menjadikannya sebagai barometer pedoman terhadap kitab sebelumnya. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran sudah tertuang semuanya, ya, kitab-kitab sebelumnya masuk ke dalam dan tertuang dalam Al-Quran Al-Karim. 2. Mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara dengan baik. Tadi sudah Bapak sampaikan ayatnya, inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun. Yang ketiga, berusaha memutuskan perkara dengan hukum Allah, ya. Contoh apa? Potong tangan, batasannya sampai sini, tuh, tangan sini, ya. Potong sini, potong tangan sampai mirfak, tuh, ya, potong tangan. Makanya kalau kita jumpai di tanah suci apabila kita umroh ataupun haji, ada apa ya, tangan yang sengkle ataupun tidak terdapat tangannya, biasanya orang itu pernah mencuri biasanya, ya, ataupun sewaktu-waktu, tapi tidak semua ya, masih apa ya, tidak semuanya dirahasiakan. Ada yang hukum rajam biasanya dia hari Jumat dan lain sebagainya. Dulu pada waktu Bapak pernah ke sana, ya, Bapak pernah lihat apa ya, warga Saudi Arabia dicambuk, ada. 4. Senantiasa melakukan tadabbur Al-Quran untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. Tadabbur itu maksudnya kita membaca Al-Quran, kita telaah, ya, maknanya, kajian-kajiannya, asbabun nuzulnya, ataupun berkaitan dengan asbabul wurud, hadis dan lain sebagainya, kita satukan, lalu kita apa ya, kita kuak, kita pecahkan rahasia ilahi tersebut, lalu kita jadikan landasan terhadap rahasia-rahasia yang terkuak itu, lalu kita umumkan. Ya, memang sengaja Allah itu simpan rahasia tersebut agar manusia itu berpikir. Makanya di bagian-bagian akhir di beberapa ayat, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala tatafakkarun, maksudnya agar manusia itu berpikir, ya. Wamin khalqis sama'i wal ardh, gitu. Dan aku tidak ciptakan dan aku ciptakan bumi dan langit agar manusia berpikir, dan sebagainya, ayat banyak sekali, ya. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan tentang sikap dan perilaku.